الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات. الحمد لله الذي وفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المخلوقات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اجتباه بالبينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المؤيد بأفضل المعجزات، وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الآيات. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قد قال الله تعالى أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Saat ini masih bisa memperhatikan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Yang demikian ini lebih baik bagi kita semua dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh aktivitas keduniawian yang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya sebagai khatib tidak lupa kami mengingatkan, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sadar penuh keikhlasan, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi dari larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apalagi di saat hari-hari ini kita memasuki lembaran baru, tahun baru Masehi, tahun baru Syamsiah 2025, yang secara kebetulan berbarengan pula dengan hadirnya bulan baru, bulan Rajab. 1 Januari bertemu dengan 1 Rajab 1446 Hijriah. Kita maklum bulan Rajab sebagai salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa inna ta'ata fiha aktsaru thawaban. Ibnu Abbas memberikan tafsiran kemuliaan bulan-bulan mulia itu adalah mereka yang melakukan kemaksiatan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, sementara orang-orang yang melakukan ketaatan akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bisa kita ilustrasikan, orang menyakiti orang lain, menyakiti fisiknya orang lain tentu adalah suatu perbuatan dosa. Tetapi ketika yang kita sakiti itu orang tua kita, tentu dosanya akan lebih besar lagi. Karena orang tua memiliki kedudukan yang harus kita muliakan. Kira-kira seperti ini tamsilan bagaimana kita semuanya harus menghormati bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan bulan Rajab ini. Karena itu mereka yang meningkatkan ketaatan akan dilipat gandakan, diperbanyak pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperbanyak pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu terus mari kita upayakan peningkatan kebaikan kita dari aspek apapun. Ibadah qauliyah kita, zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala
bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran kita, tenaga-tenaga kita gunakan untuk bekerja pada jalan-jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita banyak bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu amalia-amalia yang lain tidak ketinggalan, termasuk memperbanyak puasa dalam rangka kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu titik temu daripada tahun baru dan hadirnya bulan yang mulia ini, mari kita meningkatkan juga muhasabah, introspeksi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan lihatlah setiap jiwa terhadap apa yang telah mereka lakukan untuk sebagai bekal hari esok. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan semuanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya introspeksi muhasabah kita adalah bagaimana kualitas keilmuan kita semuanya. Jangan sampai terus-menerus kita masih terbelenggu di dalam keadaan kebodohan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ciri-ciri orang-orang yang masih bodoh, yang pertama tentu mereka tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kepada Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan inna syirka la zulmun azim, bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling agung, kegelapan yang paling agung, kebodohan yang paling besar. Orang yang terjerumus di dalam kemusyrikan, tidak mampu menuhankan satu-satunya Allah sebagai ilahnya, tidak mampu mewujudkan la ilaha illallah, bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tentunya bukan makhluk, Tuhan tentunya bukan tumbuh-tumbuhan, bukan manusia, bukan hewan, dan seterusnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar dan mengetahui itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satupun yang menyamainya, yang mampu menandinginya. Karena itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita perteguh, kita kikis kebodohan kita ini untuk memperteguh aqidah Islamiyah kita semuanya, untuk begitu mantap menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan apa yang setiap hari kita ucapkan, kita doakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ma'asyiral hadirin, siapapun mereka, apapun itu, tidak mampu memberikan sesuatu manfaat kepada manusia tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah momentum untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita, adalah bagaimana kualitas aqidah Islamiyah, tauhid kita semua. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang tidak mengenal Rasulullah atau tidak mau tahu dengan Rasulullah, orang-orang kafir juga adalah mereka ada di dalam kegelapan, di dalam kebodohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Az-Zumar ayat 64 diingatkan oleh Allah, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan Muhammad, apakah kepada selain Allah kamu semua memerintahkan kepada aku agar aku beribadah, wahai orang-orang bodoh? Sungguh orang-orang yang menuntut Muhammad beribadah kepada selain Allah itulah orang-orang yang bodoh. Allah itulah orang-orang yang bodoh. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang bodoh disuruh beriman, justru menganggap orang yang menyuruh dianggap bodoh.
Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu semua sebagaimana manusia-manusia beriman, mereka mengatakan, apakah aku akan beriman seperti orang-orang bodoh yang beriman? Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka itulah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Titik muhasabah kita yang kedua adalah supaya tidak terjebak kepada kebodohan, marilah kita mengingat kembali, menyadari kembali bahwa dunia ini adalah hanya sarana, dunia ini bukan tujuan akhir. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Tetapi mereka memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang pandailah yang akan lebih memprioritaskan mencari mana yang lebih baik dan mana yang lebih kekal. Ditegaskan oleh Allah, itulah kehidupan akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan jikalau mereka mengetahui. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu dunia ini sebagaimana qaul ulama menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini mari kita manfaatkan sebagai ladang menuju akhirat, sebagai tempat menanam kita agar kita petik hasilnya di akhirat. Inilah fungsi daripada dunia. Ma'asyiral hadirin, semoga kita tidak terus terjebak di dalam kebodohan, terjerumus kepada memaknai dunia yang keliru hingga dianggap segala-galanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu Rasulullah mengingatkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengintrospeksi kepada dirinya dan orang yang beramal untuk hari setelah kematiannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, ciri-ciri kebodohan berikutnya adalah mengisi waktu dengan sesuatu yang tidak berguna. Rasulullah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah jika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Rawahu at-Tirmidzi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak tanpa sengaja kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak jelas peruntukannya. Maka marilah kita menjadi orang yang semakin cerdas, yang semakin mengerti bahwa demikian mahal harga daripada waktu yang tidak akan kembali lagi itu. Marilah terus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk nilai kemanfaatan dan kebaikan kita, baik pribadi kita, keluarga kita, agama, bangsa, dan seterusnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang bodoh berikutnya adalah mereka yang tidak menggunakan hartanya dengan benar. Padahal harta ini hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menyaksikan seseorang, dua orang yang sama-sama bekerja. Mungkin tingkat kepayahannya sama, tetapi rezeki mereka tidak sama. Ini menunjukkan betapa benar-benar rezeki ini adalah anugerah karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mencela kepada Qarun ketika menganggap bahwa harta bendanya yang demikian banyak itu didapatkan karena kepintarannya, karena kepandaiannya. Lupa bahwa ini adalah anugerah rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak bisa beranjak kaki seorang hamba besok pada hari kiamat itu sehingga mereka ditanyai tentang 4 hal. Salah satunya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu, dan setelah didapatkan untuk apa dibelanjakan, kemana hartanya itu. Ma'asyiral hadirin, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara dan pada harta-harta mereka, harta kita semuanya itu ada haknya untuk orang-orang yang meminta-minta,
atau ada haknya untuk orang-orang yang miskin tapi tidak meminta-minta. Ma'asyiral hadirin, memang ada orang yang sengaja minta-minta dan ada orang yang sebenarnya butuh tetapi tidak minta-minta karena menjaga dirinya. Sebenarnya mereka ini punya hak atas harta kita, orang-orang lain yang memiliki kelebihan. Karena itu Islam mengatur minimal adalah bagaimana mereka membayar zakatnya yang wajib. Kemudian Allah menganjurkan memperbanyak amal jariyah, bersedekah dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin, hanya ada dua di antara hal yang boleh kita iri. La hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fil haqqi. Salah satunya adalah tidak iri kecuali kepada dua orang. Salah satunya seseorang yang diberikan harta oleh Allah, fahuwa yunfiquhu fil haqqi, kemudian harta itu diinfakkan, dibelanjakan di jalan kebenaran, ana al-laili wan nahari, di sepanjang siang dan malam. Dalam redaksi yang lain, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian orang yang diberikan harta itu membelanjakan hartanya, menghabiskan hartanya di jalan kebenaran, di jalan fi sabilillah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kebodohan yang lain diantaranya adalah orang yang ngawur, orang yang melakukan segala sesuatu tanpa perhitungan, tanpa dasar pengetahuan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti terhadap apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tidak boleh ngawur memperturutkan hawa nafsu, hanya mengikuti kesenangan saja. Ini tanda-tandanya orang yang bodoh, yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat bahwa semua apa yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus belajar dan juga terus belajar, meningkatkan keilmuan kita agar apa yang kita lakukan kita mengetahui dasar-dasar keilmuannya sehingga dibenarkan secara syariat dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan mengawali tahun baru ini dan memasuki bulan mulia ini, sekali lagi kita semuanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mampu memanfaatkan kesempatan momentum yang sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الغني الحميد المبدئ المعيد ذو العرش المجيد وعلى كل شيء شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الرشيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإسلام والتوحيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت ومكان لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما عملنا في السنة الماضية مما نهيتنا عنه ولم نتب منه ولم نرضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا فإننا نستغفرك يا الله فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجانا منك يا كريم. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر.